Ketua KPK menegaskan pihaknya memiliki bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Bahkan KPK mengaku siap adu bukti yang diperlukan dalam proses pengadilan untuk meyakinkan majelis hakim maupun masyarakat. Pasca penetapannya sebagai tersangka, sejumlah pihak mendesak Setia Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI agar dirinya fokus menjalani proses hukum. Selain itu, Partai Golkar juga diminta segera melakukan pembenahan internal agar tidak terpuruk mengingat pemilu 2019 tidak lama lagi. Guna membahasnya bersama saya Valerina Daniel, dalam Prime Time Talk hari ini kita mengangkat tema siapa setelah Novanto. Dan sudah hadir bersama kami di studio yaitu Donald Faris yang merupakan peneliti ICW dan Jayadi Hanan yang merupakan pengamat politik dari SMRC. Serta dari kantor DPP Golkar di kawasan Selipi, Jakarta sudah bergabung bersama kami Yoris Rawea yang merupakan koordinator bidang Polhukam Partai Golkar. Saya sapa dulu para narasumber kita di studio, ada Mas Jayadi, Mas Donald, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan juga kepada Bang Yoris di kantor DPP Golkar, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih, selamat malam. Iya, sebelum kita mulai dialog kita, pemirsa, kami akan menyampaikan informasi berikut ini, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto menghargai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Namun, Novanto membantah jika kasus yang melibatkan pihak birokrasi, legislasi, dan swasta itu juga melibatkan dirinya. Sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti dan taat pada proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan saya sampai hari ini belum menerima putusan tersebut, dan saya tadi pagi sudah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK untuk segera dikirim putusan saya sebagai tersangka, dan tentu setelah saya menerima saya akan renung dengan baik-baik dan saya akan konsultasikan dengan kuasa hukum. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah mendukung penuh KPK dalam proses penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi, termasuk dalam penanganan kasus korupsi KTP elektronik yang menyeret Setia Novanto. Menurut Wakil Presiden, ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka merupakan konsekuensi terhadap perbuatannya. Kita menghormati proses hukum dan Golkar akan selalu taat kepada proses hukum. Bahwa apa yang terjadi kepada Ketua BPI itu adalah hal yang biasa, atas segala perbuatan yang tercela pasti ada sanksinya. Jadi ada konsekuensi saja ini daripada segala, maka pemerintah pasti mendukung segala proses hukum. Baik, itu tadi dua pernyataan yang disampaikan oleh Setia Novanto dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita langsung ke Bang Yoris di DPP Golkar. Bang Yoris, hari ini apa hasil rapat pleno dengan seluruh struktur di Partai Golkar? Karena hari ini kita tahu sudah ada beberapa rapat pleno dan terakhir sampai sore tadi masih berlangsung. Apakah yang menjadi isu utama dalam pembahasannya hari ini? Terima kasih, Vale. Pertama, bahwa setelah ditetapkannya Ketua Umum menjadi tersangka oleh KPK semalam, langsung ada pertemuan di rumah Ketua Umum di Jalan Wijaya. Setelah itu dilanjutkan dengan pleno fraksi tadi pagi di DPR dan dilanjutkan dengan tadi jam 3 di DPP. Dan Ketua Umum hadir dan memberikan penjelasan, kemudian menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya beliau sebagai tersangka, beliau siap untuk menghadapi itu dengan tim hukum. Nah, yang diharapkan dari DPP adalah bagaimana kita mampu membangun satu persepsi dalam rangka membangun solidaritas partai, terutama dalam menghadapi agenda-agenda politik ke depan seperti topik ini hari ini. Nah, ini yang tadi disampaikan dan ada kesepakatan tadi kita bersama bahwa masalah hukum beliau itu biar ditangani oleh tim hukum
dari yang telah beliau tetapkan dan DPP. Tapi mengenai konsolidasi partai yang harus kita lakukan ini, yang kita tadi sudah sepakati keputusan dalam pleno, dan nanti jam 8 kami akan ketemu dengan Dewan Pembina, kemudian nanti dilanjutkan dengan Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan, tentunya untuk meminta pandangan, masukan dari para senior untuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk kita mengantisipasi perkembangan politik yang terjadi sekarang yang menyangkut dengan ketua umum kita gitu. Baik, nah apa kemudian hasil dari rapat konsolidasi dengan para petinggi Golkar? Apakah sesepuh Golkar ini tetap mendukung keberadaan Setia Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar, atau seperti kami mendengar ada perbedaan pendapat dengan beberapa pihak di dalam internal Partai Golkar sendiri? Nanti jam 8 baru kami akan ketemu dengan pembina. Kemudian setelah itu dengan pakar dan kehormatan. Memang ada wacana di luar yang kita semua pahami di media bahwa ada pandangan-pandangan yang disampaikan oleh senior-senior, tetapi kita belum melakukan rapat yang serius. Tentunya dalam rapat nanti itu akan dibicarakan tentang apa langkah-langkah strategis kita. Seperti tadi kita sudah dijelaskan juga bahwa ada agenda-agenda politik yang sangat mendesak ke depan. Kita mesti pahami sekarang sudah ada proses untuk Pilkada 2018, kemudian nanti Agustus mulai dengan tahapan verifikasi faktual, kemudian Desember sudah mulai dengan penetapan calon-calon legislatif dari tingkat 2 sampai ke tingkat 1 untuk persiapan 2019. Nah, ini agenda politik yang begitu padat ini. Kemudian ketua umum itu ditetapkan oleh KPK tersangka. Ini memberikan implikasi politik yang perlu disikapi secara baik, secara arif dan bijaksana oleh DPP untuk bagaimana memberikan keyakinan dan membangun solidaritas di internal partai gitu. Ya, saya ke studio dulu, Bang Yoris. Ini ada dari ICW. Bagaimana dari ICW memandang langkah KPK ini? Apakah memang sudah cukup bukti sehingga akhirnya kita bisa melihat KPK berani untuk menetapkan seorang Setia Novanto menjadi tersangka? Kalau kita cermati fakta-fakta persidangan yang terpapar, karena Kamis akan putusan pengadilan tipikor berkaitan dengan tersangka Irman dan kawan-kawan, saya menilai dari pandangan dan rekaman ICW setidaknya ada 9 saksi yang menguatkan secara langsung dugaan keterlibatan Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi IKTP. 9 saksi itu terdiri dari beberapa latar belakang, ada politisi juga, kemudian juga ada pengusaha, ya, bahkan sampai kepala daerah pun. Nah, misal contoh keterangan saksi Pak Ganjar, walaupun tidak berkaitan langsung dengan IKTP, menyebutkan bahwa jangan terlalu galak-galak dan mengaitkan keterlibatan Setia Novanto dengan kasus IKTP. Nah, saya melihat proses persidangan yang berjalan, tentu tim KPK baik jaksa penuntut umum ataupun penyidik secara baik merekam fakta-fakta persidangan dan kemudian mengaitkannya untuk mencari alat-alat bukti yang lain yang relevan dengan kasus IKTP itu sendiri. Tentu tidak hanya soal Setia Novanto hanya satu bagian dari aktor-aktor yang disebut di dalam fakta persidangan menerima sejumlah uang dari kasus IKTP. Ada nama-nama lain yang sesuai dengan judul diskusi kita hari malam ini, nama-nama lain yang juga patut diduga juga akan berproses bagi KPK. Setia adalah anak tangga kedua, akan ada anak tangga ketiga dan keempat dan seterusnya, dan tentu kita berharap keterlibat proses hukum yang sedang berjalan terhadap Setia Novanto menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar siapa-siapa saja politisi di DPR yang terus serta mulai dari mengamankan anggaran, mengatur proyek, dan mengatur pihak-pihak lain untuk agar konsorsium tersebut dimenangkan. Baik, dari apa pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPK kemarin dikatakan bahwa Setia Novanto termasuk yang memang menjadi kunci utama untuk pengaturan dari kasus IKTP ini. Kalau menurut Anda,
apakah itu bisa dibuktikan pada akhirnya? Karena kita ketahui memang sebelum juga sudah pernah ada kasus-kasus yang menyeret nama Setia Novanto, tapi sampai dengan saat ini belum ada yang bisa benar-benar dikaitkan. Yang membedakan memang Setia Novanto bukan kali ini saja disebut-sebut diduga terlibat di dalam kasus korupsi. Ada kasus Papa minta saham yang paling teranyar. Tapi yang membedakan kasus ini dengan kasus-kasus sebelumnya, tidak sampai dinaikkan kepada tahapan, ada kasus PON bahkan tidak dinaikkan pada status penyidikan oleh penegak hukum yang lain. Tapi kalau KPK kali ini berdasarkan fakta-fakta persidangan menguatkan arahnya keterlibatan Setia Novanto sebagai politisi yang sejak awal, kalau keterangan saksi dari Diah Anggreni maupun Dirjen Dukcapil, mereka menyebutkan pertemuan sejak awal bahkan sudah disetting di Hotel Grand Melia, dan kemudian ada upaya bahkan jauh ke belakang bagaimana Setia Novanto merupaya menjadikan mitranya ini sebagai Dirjen Dukcapil di Kementerian Hukum dan HAM dengan melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi memang sejak awal, dan termasuk keterangan fakta-fakta di persidangan bagaimana konsorsium diatur dan permainan dengan Andi Narogong itu dilakukan, sehingga baik besaran jumlah anggaran IKTP hingga proses lelang itu bisa dipastikan dimenangkan oleh orang-orang yang memang sudah disetting sejak awal. Baik, nah ini yang menarik juga nih, saya kira ke Mas Jayadi sekarang. Kemarin dalam pernyataannya di konferensi pers, Ketua KPK mengatakan kami mengharapkan dukungan publik untuk mengawal kasus ini. Mengapa itu sampai diutarakan oleh seorang Ketua KPK? Saya kira wajar ya, karena selama ini memang publik yang tanpa reserve selalu secara mayoritas menurut sejumlah penelitian itu yang paling depan mendukung KPK, baik ketika KPK akan dianggap dilemahkan maupun ketika KPK dianggap memiliki masalah. Jadi wajar kalau itu satu. Yang kedua, jangan lupa kasus ini high profile case ya, kasus yang sangat high profile. High profile karena satu orang yang terlibat, yang ditersangkakan ini adalah orang pimpinan di tingkat negara ya. Jadi KPK harus sangat berhati-hati menetapkan ini. Pada saat yang sama magnitude besaran kasus ini juga sangat besar. Bukan hanya melibatkan uang yang sangat besar ya, menurut dugaan kan lebih dari 2,5 triliun uang yang kemudian melayang atau kerugian negara akibat ini. Jadi sangat besar. Yang berikutnya magnitude-nya besar juga karena dia melibatkan, seperti kata Mas Donald, banyak pihak. Jadi pasti menurut saya, dugaan saya, pertama begini, praduga tak bersalah tetap harus kita terapkan gitu ya. Tapi biasanya kan kasus yang orang yang dijadikan tersangka oleh KPK itu biasanya masuk ke proses-proses selanjutnya sampai divonis. Tapi sekarang ada langkah hukum atau perlawanan hukum yang bisa dilakukan oleh orang yang ditersangkakan oleh KPK kan, melalui pra-peradilan ya. Presidennya zaman BG. Dugaan saya pasti upaya ini akan dilakukan. Jadi ada perlawanan hukum. Jadi ini semacam antisipasi dari KPK. Tetapi bukan soal perlawanan hukumnya itu yang akan diantisipasi oleh KPK. Kalau itu kan proses normal, teknis hukum. Yang harus diantisipasi bukan tidak mungkin ada tanda kutip perlawanan politik. Tekanan-tekanan maksud Anda? Mungkin bisa termasuk tekanan, tapi bisa perlawanan politik. Wajar karena kan ini kasus yang melibatkan banyak politisi dan salah satu polisi katakanlah di level yang tertinggi di Indonesia, ketua DPR kan gitu kan, politisi yang levelnya tertinggi selain presiden gitu. Jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang merasa ini bukan sesuatu yang adil bagi mereka gitu, atau mungkin juga kepentingan yang lebih besar bagi mereka itu bisa terganggu begitu, sehingga harus diantisipasi itu. Kalau perlawanan hukum pasti ya dugaan saya akan ada. Nah, perlawanan politik itu baik melalui DPR maupun melalui jalur-jalur lain gitu. Baik, kita tanyakan ke Bang Yoris nih di DPP, gimana Golkar, apakah akan melakukan perlawanan secara politik selain perlawanan secara hukum, Bang Yoris? Saya pikir kita belum sampai pada keputusan itu.
baru sampai pada bahwa ini proses hukum yang kita harus patuh, karena di dalam keputusan politik kita 17 Mei di Munas pasal 10 itu secara eksplisit dikatakan bahwa Golkar harus menjadi motor bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan narkoba. Sehingga prinsip-prinsip ini yang dituangkan dalam fakta integritas untuk seluruh pengurus dari tingkat nasional sampai ke tingkat 2 untuk harus patuh dan taat itu. Nah, sekarang persoalan yang kita lihat ini adalah persoalan hukum, apalagi yang menyangkut korupsi. Jadi kita pada prinsipnya Golkar ini bagaimana kita harus menyelamatkan partai ini untuk ikut berperan aktif di dalam membangun bangsa sesuai dengan keputusan-keputusan politik yang kita hasilkan pada Munaslup kita 2016 yang lalu gitu. Iya, karena ternyata selain Setia Novanto juga memang ada nama-nama lain yang dikaitkan dari Partai Golkar ya, Bang Yoris, dan mungkin ini juga perlu diantisipasi oleh Partai Golkar selanjutnya. Kita akan membahas lagi mengenai siapa lagi yang kemungkinan akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus IKTP. Sesaat lagi, pemirsa, kami harap tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami, dan kembali kami bergabung dengan Yoris Rawea di kantor DPP Golkar di Slipi. Bang Yoris, ini kalau kita ketahui kan sebenarnya dari Setia Novanto diinformasikan dari berbagai media bahwa ini mengalir juga ke fraksi Partai Golkar dan anggota DPR lainnya. Menurut Anda dari Golkar sendiri sudah ada mengantisipasi untuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam fraksi Golkar sendiri atau Partai Golkar sendiri? Saya kira begini, itu bukan menjadi rahasia bahwa selama ini beberapa kader Golkar yang sudah dipanggil, periksa, kemudian menjadi saksi di pengadilan, dan saya pikir partai sendiri punya mekanisme tersendiri dalam mengambil sikap-sikap terhadap kadernya yang kena masalah gitu kan. Bukan hanya karena kasus IKTP kan. Dan ini kita melihat bahwa dalam periode tahun ini cukup mengejutkan, mengecewakan bagi keluarga besar Partai Golkar. Mulai dari ada anggota DPR Prio, ya kan, kemudian dalam kasus KTP ini ada Markus Nari, kemudian ada Melkias Mekeng yang sudah dipanggil, kemudian ada Komarudin, dan yang paling terakhir ini Gubernur Ridwan Mukti bersama istrinya yang dua-dua adalah kader-kader terbaik Partai Golkar gitu. Dan ini tentunya kita harus sadari bahwa Golkar akan mengalami implikasi politik dan akan, nah ini yang perlu dan kita sikapi dalam setiap pertemuan terbatas di dalam maupun dalam pleno tadi, apa langkah-langkah strategis ke depan, karena ini kan dampak cukup besar terhadap kejadian yang kemarin disampaikan oleh Ketua KPK tentang TSK-nya Ketua Umum. Baik, nah kalau dari kasus-kasus sebelumnya yang menjerat kader Golkar, yang apakah mereka kemudian juga dirotasi dari kepemimpinan ataupun jabatan mereka di Partai Golkar kalau memang tersangkut kasus seperti ini? Ya, kita tentunya mengacu kepada asas praduga tidak bersalah, dan itu yang kita sedang jadi ada tataran hukum dan ada politiknya. Kalau secara hukum tentunya semua sepakat bahwa kita menyerahkan sepenuhnya dan sampai pada putusan yang inkrah. Saya ambil contoh seperti Gubernur Banten sebelumnya Ibu Atut gitu kan. Nah, kemudian Pak Budi yang di Jawa Tengah sampai ada keputusan hukum yang tepat. Tapi memang ini karena ketua umum, sehingga kita harus hati-hati dan melihat dari semua aspek, dan kita konsultasi tentunya dengan 3 lembaga di atas yang akan kita lakukan ini hari,
untuk bagaimana minta pandangan dari mereka sehingga langkah ini tidak memberikan implikasi terhadap elektabilitas partai di 2019 yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Yoris sudah bergabung sama kami sore ini di Prime Time Talk. Selamat malam. Ya, kita lanjutkan dialog kita pemirsa di studio. Ya, gimana dari mungkin Mas Jayadi melihatnya? Ini kira-kira akan seperti apa Partai Golkar ke depannya? Memang saya setuju, saya kira Bang Yoris tadi bilang bahwa memang Golkar harus menghitung secara hati-hati ya. Pertama, dampak politik elektoralnya bagi kelangsungan Partai Golkar. Memang belum tentu juga itu berpengaruh langsung kepada penurunan suara atau dukungan pada Partai Golkar. Satu, pemilunya masih sekitar 2 tahun lagi. Yang kedua, mungkin ada upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan damage control ya, mengurangi dampak itu bisa. Tetapi kalau kita mengambil pelajaran dari beberapa partai yang lalu, contoh yang paling mudah adalah Partai Demokrat. Salah satu yang menyebabkan Partai Demokrat terjun bebas pada tahun 2014 dari perolehan suara hampir 25% di tahun 2009 menjadi hanya 10, sekian persen di tahun 2014 adalah karena Partai Demokrat ketika itu lekat sekali dengan image korupsi. Ya, terlepas dari betul atau tidak secara faktual, tapi persepsi korupsi itu melekat pada saat itu di Partai Demokrat. Kenapa? Karena petinggi-petinggi mereka itu yang high profile, yang selalu tampil di media, yang dianggap penentu itu terkait langsung dengan korupsi, bahkan divonis. Iya, kalau ini kan ketua umumnya, simbol dari Partai Golkar, salah satu simbol dari Partai Golkar yang yang menetapkan dia sebagai tersangka adalah KPK. Jangan lupa, menurut survei, menurut berbagai penelitian itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DPR. Itu artinya ketika upaya-upaya oleh KPK cenderung akan dianggap lebih kredibel oleh sebagian besar masyarakat. Itu artinya juga ketika KPK sudah menetapkan seseorang, apalagi yang sangat high profile sebagai tersangka, pasti dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena tidak mungkin sangat serampangan ya. Karena yang disasar orang yang posisinya sangat tinggi, baik dari segi partai maupun tidak. Nah, faktor-faktor itu saya kira akan dihitung oleh Partai Golkar. Apakah misalnya ketua umumnya diminta untuk fokus saja mengurusi masalah hukum atau tidak ya. Itu kalau dihitung dari keuntungan politik elektoral atau kerugian politik elektoral. Tapi jangan lupa satu hal lagi, Golkar ini partai yang sudah lama di Indonesia. Jadi partai itu tidak sekedar menghitung untung ruginya secara politik atau secara elektoral berapa. Itu menurut saya. Apalagi saatnya partai-partai, pimpinan-pimpinan partai, para politisi menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bisa memberikan edukasi politik, pendidikan politik, menunjukkan moralitas politik yang tinggi gitu. Jadi jangan cuma ngomong, action. Apa action yang menurut Anda yang bahwa kalau seseorang sudah ditersangkakan itu misalnya, itu mau tidak mau sudah ada persepsi negatif, sudah ada sudah ada dampak buruk itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap yang lain. Maka memang secara moral menurut saya, walaupun tidak ada kewajiban bagi ketua umum Partai Golkar untuk mundur sekarang ini itu ya, tapi secara moral demi politik elektoral dan demi moralitas politik itu mungkin ada baiknya Golkar, bukan Golkarnya tapi Pak Setia Novantonya itu mengundurkan diri misalnya demi menyelamatkan Partai Golkar dari sisi itu. Belum lagi dari segi ketua DPR ya. Memang betul bahwa sebelum dengan asas praduga tak bersalah, dengan prosedur inkrah sampai kepada keputusan untuk inkrah, maka memang secara normatif, secara hukum ya orang yang masih tidak bersalah, tidak. Tapi ketika seseorang mengalami kasus hukum yang demikian besar, yang demikian kompleks seperti ini, ya mau tidak mau itu akan mengganggu kinerja DPR misalnya. Maka dari sisi itu mungkin publik akan menuntut dalam konteks ini minimal dia nonaktif sementara misalnya. Aktif sementara. Saya tanyakan ke ICW, kalau dari segi ICW melihatnya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan saat ini? Apakah kita juga harus tadi ada sisi politik dan sisi hukumnya harus dibedakan? Iya, kalau saya tentu kalau kita lihat hari ini tadi ditayangkan ada konferensi pers
tuntutan kami sesungguhnya kepada Setia Novanto, tentu dia harusnya mundur sebagai seorang pimpinan DPR RI. Kalau dia sebagai ketua partai itu kan mahkota partai, tapi kalau sebagai ketua DPR itu adalah speakernya di partai. Inilah wajah parlemen kita, wajah DPR kita yang kemudian akan dipandang dan dilihatkan oleh publik. Nah, yang terjadi hari ini, saya lihat konferensi pers bersama pimpinan DPR RI, yang terjadi kita tidak bisa membedakan konferensi pers tadi, apakah konferensi pers Setia Novanto sebagai seorang tersangka atau konferensi pers dia sebagai pimpinan DPR RI. Yang terjadi kan mencampur adukkan antara posisi dia. Oleh karena itu menurut saya sulit kemudian membantah logika fatsun politik dan etika politik. Harusnya yang bersangkutan mundur sebagai seorang pimpinan DPR RI. Apalagi kalau kita lihat Pak Jayadi di kasus Papa minta saham yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, dia mengundurkan diri sesaat sebelum menjadi diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu posisi pada kasus dugaan pelanggaran etik. Kalau ini kasusnya adalah kasus pidana, kasus hukum. Kalau kita lihat gradasinya tentu lebih tinggi. Kasus pidana daripada kasus etik. Sehingga menurut saya kalau pada posisi etik dia berani mengundurkan diri, harusnya pada posisi berhadapan dengan proses hukum, apalagi kasus korupsi, harusnya dia juga mundur untuk menghadapi proses hukum. Agar tidak terjadi campur aduk posisi, agar tidak terjadi juga upaya penyalahgunaan wewenang. Ada konflik kepentingan dong yang terjadi, karena sebagai pimpinan DPR RI dia bisa mengakses lembaga-lembaga negara, bisa mengakses penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, hingga kemudian pimpinan Mahkamah Agung. Jadi Anda memperkirakan akan terjadi perlawanan dalam bentuk seperti itu? Pada akhirnya itu yang akan terjadi. Ini kan potensi orang yang ditetapkan tersangka dan masih duduk dalam jabatannya, dan posisi kedudukan itu bisa saja kemudian disalahgunakan untuk mengakses, mempengaruhi, melobi penegak hukum. Dan ini menurut saya tentu akan membuat penegakan hukum kita tidak menjadi objektif. Baik, kita masih akan membahas ini nanti di segmen berikutnya. Kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa. Pasca penetapan dirinya sebagai tersangka, Setia Novanto berjanji akan mengikuti semua proses hukum yang berlaku. Selanjutnya, Novanto akan melakukan konsultasi dengan kuasa hukumnya dan melakukan koordinasi dengan Partai Golkar. Lantas seperti apa perjalanan kasus proyek KTP elektronik hingga sejumlah kasus yang sempat menyeret nama Setia Novanto? Guna membahasnya secara lengkap, sudah ada Kevin Egan di Grand Studio yang akan menjelaskannya untuk kita semua. Egan, silakan dengan informasi yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Valerina Daniel. Benar sekali pemirsa, bukan kali saja Setia Novanto terseret kasus hukum, bahkan namanya sempat terseret dalam kasus Bank Bali pada tahun 1999 silam. Hingga yang belum lama terdengar, yaitu kasus permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia pada tahun 2015 yang lalu. Nah, lantas seperti apa peran Setia Novanto dalam kasus IKTP? Nah, kita ikuti informasi berikut ini. Kita akan melihat bagaimana kemudian peran Setia Novanto dalam kasus IKTP. Pertama adalah menerima uang dan kemudian sebagai penentu proyek. Dan tidak hanya dua itu saja, tapi kemudian Setia Novanto juga berperan dalam pertemuan pembahasan proyek dan juga berperan dalam perusahaan kongsi. Selanjutnya kita lihat, yang kelima adalah mengaburkan fakta. Itu adalah 5 hal yang merupakan peran Setia Novanto dalam kasus IKTP. Sekarang kita cermati mengenai lika-liku proyek IKTP. Nilai proyek 5,9 triliun, kerugian negara 2,3 triliun rupiah. Uang yang sudah dikembalikan sebesar 250 miliar rupiah, terdiri dari 5 korporasi dan 1 konsorsium. Ada juga 14 perorangan yang kemudian mengembalikan sebesar 30 miliar rupiah. Saksi yang diperiksa ada 280 orang, anggota DPR 23 orang, sisanya dari swasta dan kemudian birokrasi. Selanjutnya kita lihat, sudah ada 2 orang yang menjadi terdakwa, yaitu Irman dan juga Sugiharto, sedangkan ada 2 orang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong, seorang pengusaha, dan juga Setia Novanto, Ketua DPR RI.
Bagaimana dengan sejumlah kasus yang kemudian menyeret nama Setia Novanto? Pada tahun 1999, kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Pada tahun 2003, kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60.000 ton. Pada tahun 2006, kasus penyelundupan limbah beracun di Pulau Galang, Batam. Tidak hanya itu, ada juga kasus lain pada tahun 2012, kasus korupsi proyek Pon Riau. Pada tahun 2013, kasus dugaan korupsi IKTP. Pada tahun 2015, kasus permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia. Kita cermati sekarang profil dari Setia Novanto, lahir di Bandung 12 November 1955. Ini adalah jenjang pendidikannya. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan karir dari Setia Novanto. Sejumlah pekerjaan telah ia geluti, sejumlah posisi tinggi seperti komisaris dan juga presiden komisaris juga pernah ia jabat. Bagaimana dengan karir politik? Kita lihat fraksi Partai Golkar, anggota DPR tahun 99 hingga 2009, lalu kemudian ketua fraksi Partai Golkar pada tahun 2009 hingga 2014 di DPR, ketua DPR pada tahun 2014 hingga 2019. Yaitulah sejumlah informasi berkaitan dengan Setia Novanto. Saya kembalikan ke Anda, Valerina Daniel. Baik, terima kasih Kevin Egan. Kita lanjutkan informasi dalam dialog kita pada hari ini. Pemirsa, kita tanyakan ke narasumber di studio ini. Kalau kita lihat dari karir politiknya, juga mungkin kasus-kasus yang terlibat. Jadi cukup banyak kasusnya, tapi belum pernah ada yang benar-benar menyentuh Setia Novanto sampai akhirnya menghukum. Dalam artian vonis dari majelis hakim. Menurut Anda gimana dari ICW melihatnya kira-kira kasus ini? Iya, itu kan kasus-kasus yang seluruhnya hanya PON yang kemudian yang secara tegas itu adalah KPK nangani. Karena kan KPK dibentuk tahun 2003 dan efektif tahun 2004. Kasus cesi Bank Bali itu terjadi pada 99 dan itu ditangani oleh kepolisian pada waktu itu. Nah, menurut saya ini sebenarnya ujian tentu tidak hanya bagi KPK tapi bagi penegak hukum. Mengapa penegak hukum? Karena di situ penegakan hukum kita ada KPK yang berproses. Ada pengadilan juga yang berproses. Yang kami paling takutkan sekarang dan paling khawatirkan sekarang adalah intervensi. Angket ini kan mencoba untuk mengintervensi KPK dan itu gagal. Ketika KPK tidak bisa diintervensi melalui angket, maka organ-organ lain yang akan diintervensi. Organ lain yang akan dilobi. Siapa itu? Yang paling mungkin tentu adalah pengadilan kita. Nah, bagi kami adalah KPK harus mewaspadai upaya-upaya pendekatan-pendekatan non jalur hukum yang dilakukan untuk mengintervensi proses peradilan. Nah, salah satu hari ini kalau kita baca salah satu majalah investigasi di Indonesia melacak bagaimana upaya-upaya proses non justisia yang dilakukan, bahkan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lain untuk menjaga orang-orang yang diduga terlibat di dalam korupsi IKTP. Bagi kami itu yang paling berat sesungguhnya, karena kalau saja kemudian pengadilan kita diintervensi, kemudian hakim kita di blackmail, dan kemudian aparat pimpinan lembaga negara seperti Ketua Mahkamah Agung dilobi untuk membebaskan, memenangkan dalam gugatan pra-peradilan, menurut saya itulah matinya penegakan hukum kita. Jadi KPK-nya juga bisa mati kalau penegakan hukum di sisi lembaga peradilan kita sudah diracuni seperti itu. Oke, sudah ada 2 terdakwa, lalu 2 tersangka, termasuk Setia Novanto. Kira-kira siapa lagi yang akan segera menjadi tersangka selanjutnya dalam waktu dekat? Saya tidak yakin dalam waktu dekat akan ada tersangka baru, karena KPK baru saja naik anak tangga. Setia pun kalau kita lacakkan setelah berbulan-bulan proses persidangan IKTP itu berjalan, dan persis ini pada minggu yang sama kasus Irman akan divonis oleh pengadilan Tipikor. Nah, tentu KPK menurut kami menjadikan Setia Novanto sebagai pintu masuk untuk membuka siapa-siapa saja politisi-politisi yang lain, dan itu tentu butuh waktu. Kalau kasusnya masuk ke pengadilan Tipikor, kalau dihentikan oleh orang-orang tertentu di proses pra-peradilan, ini lain lagi ceritanya. Pertanyaannya tidak akan terjawab siapa tersangka lain. Menurut saya sangat mungkin kemudian seluruh orang-orang, baik itu pemerintah seperti Gamawan Fauzi disebut menerima 4 juta US dollar, dan kemudian politisi-politisi yang lain, semua akan merapat pada barisan untuk memberikan perlawanan kepada KPK, dan induk perlawanan itu sangat mungkin berada dipimpin oleh Setia Novanto dan kawan-kawan. Logika itu menurut saya tentu Pak Jayadi lebih hafal kalau soal peta politik soal itu, tapi sulit memang proses penegakan hukum tidak membaca sama sekali peta politik orang-orang. Bagaimana relasi dia dengan penegak hukum A, penegak hukum B, tentu ini harus dipetakan dalam proses penegakan hukum. Karena penegakan hukum memang
butuh kacamata kuda melihat alat bukti, tapi tidak bisa menutup kuping untuk mendengar siapa saja orang yang kemudian bersekongkol dalam mengamankan aktor-aktor tertentu. Oke, saya kira kalau kita lihat tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Setia Novanto, khususnya dalam kasus iktp ini, apalagi kita lupakanlah yang sebelumnya itu ya, terlihat betul perannya sentral kan. Jadi memang proses selanjutnya dari kasus iktp ini akan sangat bergantung kepada bagaimana penyelesaian. Kalau misalnya penyelesaian kasus dengan Pak Setia Novanto itu bisa dijaga sedemikian rupa sehingga dia betul-betul tanda kutip itu murni berada di jalur hukum, maka proses berikutnya akan lebih baik gitu. Tapi kan itu agak seperti kata Mas Donald tadi, agak naif untuk berharap bahwa ini akan dalam perjalanannya hanya akan murni hukum gitu. Pasti ada proses-proses politik atau peristiwa-peristiwa politik yang akan berupaya untuk mengintervensinya. Nah, karena itu kasus penetapan tersangka Pak Setia Novanto itu bukan hanya ujian bagi penegak hukum dan KPK atau penegak hukum, tapi juga ujian bagi para politisi dan publik. Maksud saya begini, para politisi harus mampu nggak para politisi atau orang-orang yang sedang memiliki posisi kekuasaan di negara ini, mampu nggak mereka menjaga agar proses ini betul-betul sangat sedikit atau intervensi politiknya berkurang. Itu ujiannya. Semua pihak. Kalau itu bisa dilakukan, maka ada harapan yang lebih baik untuk penegakan hukum di negeri ini. Jadi menurut Mas Jayadi kuncinya ada di dukungan politisi dan publik untuk bisa menuntaskan publik ini tadi secara... kan KPK udah sangat jelas meminta dukungan publik. Mungkin maksud KPK adalah dukungan publik karena di dalam publik itu juga ada para elit politik kan. Oke, kalau Mas Donald, gimana menurut Anda siapa sih yang kira-kira mungkin bisa memegang kunci pada akhirnya untuk bisa menetralisir kondisi di mana tadi ada intervensi politik dalam proses hukum kita? Ya, kuncinya satu, benar kata Pak Jayadi, ada pada politisi kita, ada pada elit-elit lembaga negara ini. Saya termasuk yang beranggapan pada satu titik Presiden tidak bisa mengelak bahwa mereka secara posisi, karena Presiden kita ini dalam sistem presidensial dia akan menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, dalam struktur dia sebagai kepala negara ada organ-organ lembaga negara seperti penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan di situ. Bagi kami tentu peran presiden untuk memastikan penegak hukum lain tidak mengintervensi proses hukum menjadi sangat signifikan. Itulah otoritas presiden. Oke, angket itu berada pada wilayah DPR RI, tapi yang di bawah organ presiden itu yang kemudian harus ditata dan dipastikan. Saya menarik sekali tadi pernyataan Pak Yusuf Kalla karena korupsi dan penetapan tersangka ini kan perilakunya. Jadi sikap Wapres kan sudah clear menurut saya. Nah, sikap presiden yang kemudian penting ditunggu untuk memanggil, tidak usah bagi kami tidak usah di media melakukan konferensi pers, tapi panggil Kapolri, panggil Jaksa Agung, Anda pastikan bahwa penyidik-penyidik Anda pastikan bahwa organ-organ institusi Anda tidak ikut cawe-cawe mengintervensi dan bermain dengan politisi untuk mengamankan proses yang sedang berjalan saat ini. Itulah wilayah eksekutif menurut saya yang harus dipastikan. Sebetulnya ada harapan untuk itu ya. Fakta bahwa Pak Setia Novanto beberapa hari ini ditetapkan tersangka, itu juga adalah salah satu petunjuk, salah satu sinyal mungkin dari pihak eksekutif dalam ini presiden sebagai pimpinan tertinggi negara, bahwa walaupun Setia Novanto adalah ketua Golkar adalah salah satu pendukung utama presiden, maka kalau dia memang akan ditetapkan KPK tersangka, dia tetap di situ. Itu bisa juga dibaca sebagai hal yang positif ya. Tapi selain yang disampaikan oleh Mas Donald tadi, saya setuju bahwa presiden tidak harus mengintervensi, misalnya soal angket itu ranahnya DPR. Presiden tidak perlu mengintervensi itu, tapi presiden punya sikap-sikap politik yang bisa menegaskan kepada publik. Baik, kita tunggu misalnya nanti bagaimana apakah ada konferensi pers tadi ataupun ada pernyataan langsung dari presiden mengenai hal ini. Tapi yang pasti kita juga berharap bahwa proses hukum bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mas Jayadi, terima kasih Mas Donald sudah bersama kami hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Peran Pantau kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @pth.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa.